Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Husain Al-Fatah atau teman-teman biasa memanggil saya Mr. Al di video pembelajaran fakultas. Dan kali ini I would like to give you an information about elements of academic writing. Dan pada materi kali ini kita akan mendiskusikan elemen-elemen apa saja sih yang dibutuhkan dalam academic writing atau menulis ilmiah. Mari kita saksikan. Oke. Yang perlu Anda perhatikan dalam penulisan ilmiah ada beberapa hal, sudah saya tuliskan semua di sini. Yang pertama, judul atau the title. Ya, yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah pertama the title, karena title ini akan menentukan ke arah mana tulisan Anda dibuat. Nah, yang perlu kita perhatikan, title punya beberapa variabel. Ada variabel independent, ada variabel dependent. Variabel terikat itu dependent, dan variabel bebas atau independent. Artinya dalam sebuah judul itu ada yang dia bisa berdiri sendiri ketika variabelnya dilepas. Contohnya seperti ini, pengaruh hubungan pembelajaran e-learning dengan kompetensi siswa. Itu kan ada dua variabel ya. Independennya adalah variabel pertama adalah pengaruh penggunaan media online dalam pembelajaran. Kemudian variabel kedua adalah terhadap kompetensi siswa. Nah, cara mengetahui variabel ini independen atau dependent, kita pisahkan dua kalimat ini. Apakah kalimat ini bisa berdiri sendiri? Misalkan kita lepas variabel kedua, variabel pertama, pengaruh pembelajaran online, stop, bisa berdiri nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya kita ambil yang pengaruh menjadi variabel kedua saja terhadap kompetensi siswa, itu bisa berdiri nggak terhadap kompetensi siswa? Nggak bisa, berarti itu adalah variabel dependent. Nah, kita menentukan dua variabel ini untuk kemudian selanjutnya kita menulis tentang background ya. Setelah kita menentukan tema, menulis title, kemudian kita menulis background. Kita menulis kenapa nih kita kok memilih judul tersebut. Ya, tentukan independent variabelnya dan dependent variabelnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari bukti, proofs or evidences. Misalnya kita membuat tulisan tentang pembelajaran siswa atau tulisan tentang kompetensi berbahasa ya, mahasiswa bahasa Inggris di Fakultas Adab dan Bahasa. Tulis aja selama ini proofnya yang kamu kemukakan itu kompetensi mahasiswa seperti apa, apakah cukup baik, apakah sangat baik gitu kan, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Apa itu bukti-buktinya? Review artikel sebelumnya, berdasarkan data, berdasarkan IPK gitu kan, berdasarkan nilai. Kamu kumpulkan semua bahan untuk kemudian dijadikan bahan tulisan dalam background, latar belakang. Jadi latar belakang itu nggak bisa mengada-ada ya. Jadi aku menulis ini harus memiliki basic atau dasar kenapa aku menulis ini. Jadi tidak awang-awang, karena ini akademik. Berbeda kalau kita menulis kreatif, awang-awang nggak masalah. Ya, bahkan Anda menembus batas, menembus langit itu nggak apa-apa kalau tulisan kreatif. Ya, setelah kita menemukan evidence-nya, proof, kemudian we state, kita menulis why we choose this topic to be discussed. Ya, kenapa kita memilih topik ini atau judul ini untuk didiskusikan, itu ada di dalam background ya. Seperti itu, ditulis beberapa paragraf berdasarkan proof yang sudah saya tulis. Maka saya menulis topik ini karena reason 1 seperti apa, reason 2 seperti apa, reason 3 seperti apa. Kemudian selanjutnya di paragraf selanjutnya kamu tulis what will you find out in this study. Apa yang ingin kita atau ingin kamu temukan atau ingin kamu simpulkan dalam penelitian Anda atau tulisan Anda. Gitu ya. Nah, ingat, tulisan akademik bisa berupa studi literatur, bisa berupa laporan penelitian lapangan. Nanti kita akan mendiskusikannya lebih jauh di kelas metodologi penelitian. Karena ini kelasnya academic writing, kita tidak terlalu jauh mengurusi tentang metodologi penelitian ya. Oke, setelah backgroundnya selesai, jangan lupa kita membuat literatur review. Apa itu literatur review? Artinya kita memerlukan review teori-teori yang mendukung atau yang membahas topik yang kita bahas saat ini. Itulah kenapa saya tadi bilang pentingnya kita membuat title ya.
title ada independent dan dependent variable. Kemudian dari independent dan dependent variable itu kita tentukan literatur reviewnya. Ada berapa literatur review yang relevan untuk title tulisanku ini. Nah, kemudian di literatur review jangan lupa ada dua macam hal yang bisa kita pakai, citation dan review. Citation ini ada direct citation, ada indirect citation. Tapi dewasa ini lebih populer kita memakai indirect citation, artinya kita mengutip perkataan seorang ahli atau kita menulis bukti sebuah jurnal artikel tapi menggunakan bahasa kita. Gunanya untuk apa? Menghindari plagiarisme. Karena citation langsung dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah plagiarisme atau presentasi plagiarisme kita, gitu kan? Kemudian selanjutnya adalah review. Nah, biasanya review itu kalau deskripsi itu adalah namanya preview studies. Biasanya dia tuh review jurnal, siapa yang menulis, metodenya bagaimana, kemudian apa yang diteliti, hasilnya bagaimana, kemudian relevansi literatur ini terhadap tulisan kita itu seperti apa. Seperti itu ya. Setelah literatur review, citation dan reviews, kita menentukan method. Nah, metode yang kita lakukan dalam penulisan ini apa? Apakah metodenya menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif menggunakan metode apa saja, kalau kuantitatif menggunakan metode apa saja. Nah, ini pasti penting ya. Dan biasanya di tulisan jurnal itu ada dua macam jenis jurnal ya. Yang pertama dia menuliskan secara strict, secara formal, metode ditulis seperti itu. Atau yang kedua tidak secara implisit, tidak secara eksplisit ditulis di artikel jurnal. Dia hanya menulis secara implisit bahwa tulisan ini menggunakan metode tertentu. Nah, kemudian setelah metode ada results and discussion. Tentunya kamu menulis itu kan ada resultnya dan ada discussionnya. Result itu hasil penelitian Anda, hasil pengamatanmu. Hasil pengamatan ya, bukan interpretasi. Hasil observasinya seperti apa. Kemudian discussion itu adalah hasil interpretasi dari hasil observasi, hasil pengamatan. Oh, kenapa sih kok mahasiswa bahasa Inggris di Yayan Surakarta Fakultas Ada Bahasa itu memiliki tingkat penguasaan bahasa Inggris yang baik di semester 1 misalkan? Iya kan, semester 1 kok sudah memiliki tingkat penguasaan bahasa yang baik? Berarti ada sebuah interpretasi yang perlu kamu tuliskan. Nah, kemudian setelah literatur review selesai, method, result, and discussion, endingnya kita menulis conclusion ya. Conclusion ini terdiri dari suggestion-nya itu pada objek penelitian dan riset selanjutnya. Endingnya adalah bibliografi, berisi tentang referensi Anda dalam menulis artikel, baik itu buku maupun jurnal ya. Untuk jurnal saya sarankan tidak lebih dari 10 tahun usianya. Karena untuk meningkatkan novelty atau kebaruan dari tulisan. Seperti itu ya. Oke, di sini akan saya tampilkan sebuah contoh ya. Contoh dari academic writing. Nah, ini adalah contoh academic writing. Di sini ditulis oleh Sylvie Wimmer. Dia punya judul Views on Gender Differences in Bullying in Relation to Language and Gender Role Socialization. Di sini ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah views on gender differences. Oh sorry, ini ada 3 variabel bahkan. Kemudian yang variabel kedua in bullying, ya, in relation to language and gender role socialization. Jadi views on gender difference ini variabel pertama, kedua adalah bullying, yang ketiga relation to language and gender role socialization. Tentu ini mungkin dia sudah tingkatan doktoral ya, jadi tulisannya sudah lumayan rigid, lumayan bagus. Dan di sini pentingnya, nah di sini langsung dia menentukan why dia menulis atau why she choose this topic. Di sini tulis the following paper aims to examine society's views on gender differences in bullying and how these differences relate to language. Jadi dia directly state bahwa dia menulis topik ini adalah to examine society's view. Ini sangat jelas sekali. Jadi sini background ya,
kebetulan ditulis semua introduction, ini background kenapa kamu nulis itu. Kemudian setelah background dia tulis literature review. The primary research in the field of bullying is done always. Dia menggunakan referensi tahun 78, cited in Turk ya. Nanti kita akan membahas tentang citasi di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada many researchers have agreed that there are difference in the ways males. Ini banyak sekali terkait dengan referensi-referensi yang dipakai. Kemudian dia tulis methodnya juga di sini. Method ya, participants berapa, desain yang digunakan, material, prosedurnya, resultnya, endingnya ini result ya. Kemudian dia discussion. Nah, dia sudah hasilkan result dan dia discuss what happened with the result. Dia melakukan sebuah interpretasi terhadap result yang dia bikin. Nah, seperti ini. Endingnya dia tulis conclusion. Nah, konklusinya dia tidak ditulis secara jelas ya. Nah, di sini the study had some limitation. Nah, firstly, the sample size was quite small. Di sini dia juga menuliskan kekurangan dari studinya. Ini merupakan bagian dari konklusi bahwa ukuran dari penelitiannya itu cukup kecil sehingga mungkin tidak representatif untuk semua orang. Kemudian metodenya kurang begitu bagus, dia ditulis sehingga dia menuliskan untuk future research in the area should not only examine. Nah, ini adalah suggestion kepada research selanjutnya. Kemudian terakhir adalah reference. Oke ya, ini adalah sebuah contoh artikel jurnal. Nanti bila Anda menghendaki beberapa contoh artikel jurnal bisa menghubungi saya via online atau via offline ke kantor kampus. Saya kira itu ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan Anda lebih paham tentang dunia academic writing. Sekian dari saya, that's all from me. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.